Suster, Bapak, dan Ibu, saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu pengalungan dan penyerahan hasil belajar. Kepada Ibu Resni dan Ibu Lucy, bisa menuju ke atas panggung. Baik, kita akan mulai dari kelas 6A terlebih dahulu. Ananda Arsenio. Arsenio lahir di kota Semarang tanggal 15 Mei 2011. Dia memiliki cita-cita ingin menjadi pemain basket. Moto hidupnya adalah don't give up easily, keep fighting. Athanasius Advent Kanugra lahir di Temanggung 20 Desember 2010. Advent memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Moto hidupnya adalah peluang bisnis itu seperti bis, selalu ada yang datang. Selanjutnya, Carolina Sela Putri Widyastiti lahir di kota Semarang tanggal 19 Januari 2011. Dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Moto hidupnya adalah nothing is impossible. Tell yourself I can. Selanjutnya, Ananda David Dimas Reja Prapradi. David lahir di Semarang 22 Juni 2011. Dia bercita-cita menjadi profesional speedcuber. Moto hidupnya adalah never give up, but if you do, always remember to get back to it later. Dolores Dharma Adi, biasa dipanggil Didan. Ia lahir di Semarang pada tanggal 14 Januari 2011. Cita-citanya gitu. Dengan moto hidup, hidup tak akan menjadi beban jika kau bisa menjalaninya dengan ikhlas. Selanjutnya, Ananda Elizabeth Adrianingsih Arianto
Dia lahir Dia memiliki moto hidup, whatever you are, be a good one. Apapun dirimu, jadilah orang yang baik. Selanjutnya, Ananda Fabian Arci Hartono, biasa dipanggil Arci. Arci lahir di Semarang tanggal 17 Oktober 2011. Ia bercita-cita menjadi pemain basket karena dia tinggi. Moto hidupnya adalah be yourself. Ananda Vlasdan Evan Pratama, lahir di Purworejo tanggal 8 Juli 2010. Dia memiliki cita-cita sebagai pemain sepak bola. Dengan moto hidup, kenangan di saat guru mengajarkan belajar di sekolah adalah hadiah dari ucapan syukurku untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Ananda Hiskia, lahir di kota Semarang pada tanggal 18 Juni 2011. Ia pandai bermain piano. Dengan moto hidupnya, pelangi memang indah, namun pelangi tidak akan pernah selalu muncul. Selamat ulang tahun buat Hiskia. Selanjutnya, Ananda Hiskia Tahta Banyuseno. Tahta lahir di Purwodadi tanggal 2 April 2011. Dia bercita-cita menjadi seorang atlet voli. Moto hidupnya adalah suatu saat setelah berhasil, kamu akan merasa lebih puas saat melihat usahamu selama ini. Ananda Joanna Janet Eliora, lahir di kota Semarang tanggal 5 Maret 2011. Ingin menjadi seorang dokter anak. Dengan kata mutiara, jangan pernah menyerah dan putus asa. Ananda Jonathan Surya Aditya Pratama, lahir di kota Semarang tanggal 9 April 2011. Cita-cita ingin menjadi seorang YouTuber. Dengan moto, janganlah kamu putus asa dan cobalah kembali.
Selanjutnya Ananda Laurencia Ivana Susilo atau yang biasa dipanggil Caca. Caca lahir pada tanggal 27 Agustus 2010. Dia mempunyai banyak cita-cita, yaitu menjadi desainer, YouTuber, psikolog, dan ingin membanggakan Indonesia sampai dunia internasional. Selanjutnya adalah Laurencia Jessica Yonas. Jessie lahir di Semarang tanggal 10 September 2010. Ia ingin menjadi seorang polisi karena ingin menangkap orang jahat. Moto hidupnya adalah polisi yang baik itu dipuji, tidak terbang, dihina, tidak tumbang. Selanjutnya adalah Ananda Makvino. Vino lahir di kota Semarang tanggal 23 November 2023. Ia ingin menjadi seorang YouTuber karena dapat membantu orang lain dari jarak yang jauh. Moto hidupnya hanya seseorang yang takut yang bisa bertindak berani. Tanpa rasa takut itu tidak ada apapun yang bisa disebut berani. Ananda Maltida Putri Niandra, lahir di kota Semarang 22 Maret 2011. Ia bercita-cita ingin menjadi desainer karena ingin membuat baju dengan kreasiku sendiri. Dengan moto hidup, belajar hari ini, berbanggalah di kemudian hari. Mikaela apa Morris nih? Morris di Natali, lahir di Semarang 25 Desember 2011 dengan cita-cita ingin menjadi seorang gamer dengan moto hidup love you all. Selanjutnya Ananda Mikaela Jessie Kristiani. Jessie lahir Semarang tanggal 17 Mei 2011. Jessie ingin menjadi seorang pramugari karena dia suka berjalan-jalan. Moto hidupnya adalah jadilah dirimu sendiri karena tidak ada yang mau menjadi dirimu. Monica Ayu Kristina, lahir di Semarang 13 Oktober 2010. Ingin menjadi seorang dokter karena bisa mengobati orang sakit. Dengan moto hidup, apapun cita-cita kita, tidak boleh pantang menyerah. Menggapai cita-cita untuk masa depan kita yang cerah. Monica Nadine Kirana Putri,
lahir di Semarang pada tanggal 9 Februari tahun 2011. Dengan cita-cita menjadi seorang pramugari. Moto hidup, bersinarlah tanpa menjatuhkan orang lain. Selanjutnya Ananda Rama Wijaya Kusuma. Rama lahir di Semarang tanggal 7 September 2010. Rama ingin menjadi seorang wirausaha. Moto hidupnya, maju dan berjuang untuk mencapai tujuan Anda dan membuat orang tua Anda bahagia. Rinenggo Mesias Putra Wardana, lahir di kota Semarang 14 November 2011. Ingin menjadi pengusaha. Dengan moto hidup, teruslah berjuang menghadapi masalah dan bersiaplah untuk mengambil semua resikonya. Samuel Sakti Prawira, lahir di kota Semarang 12 Oktober 2010. Ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Dengan moto hidup, kejujuran adalah kunci dari sukses. Gregoria Sita Trisya Wibowo, lahir di Semarang tanggal 26 Mei 2011. Ia bercita-cita menjadi seorang polwan. Dengan moto hidup, tidak ada yang tidak bisa. Teresa Kesia Paramita, lahir di kota Semarang 19 Oktober 2010. Ingin menjadi seorang chef karena aku suka sekali memasak. Dengan moto hidup, Tuhan menciptakanmu tidak asal-asalan. Jadi mohon hidupmu jangan disia-siakan. Selanjutnya Yohana Valen, biasa dipanggil Valen. Valen lahir di Semarang tanggal 13 Februari 2011. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter karena ingin memberikan kesembuhan bagi pasiennya. Mempunyai kata moto hidup, just because you failed, you doesn't mean you fail over and over again.
Benesio Calvin Halufri, lahir di Kota Semarang tanggal 11 April 2011 dengan cita-cita ingin menjadi seorang TNI Angkatan Udara dengan moto hidup belajar dan berusahalah sekuat tenaga agar cita-cita tercapai. Selamat untuk kelas 6A. Melanjutkan dengan kelas 6B. Kepada Ibu Resni dan Suster Krista dimohon untuk naik ke panggung. Kita akan mulai wisudawan penyerahan untuk kelas 6B. Kepada siswa-siswi kelas 6B beserta orang tua dimohon untuk mempersiapkan diri di samping panggung. Ananda Agatha Gracia Sasi Kirana. Lahir di Yogyakarta 13 Desember 2010. Dengan moto hidup, harapan yang tinggi adalah kunci dari segala hal. Alexander Farik Arvito, lahir di Kota Semarang tanggal 14 September 2010, bercita-cita menjadi seorang polisi. Moto hidup, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Selanjutnya Ananda Alexandria Milanisti Roti. Alexa lahir di Semarang tanggal 2 Februari 2011. Alexa bercita-cita ingin menjadi seorang polwan karena ingin menegakkan hukum di Indonesia dan membantu pelayanan masyarakat sekitar. Moto hidupnya adalah "You are perfect just the way you are". Ananda Asela Fania Prasetyo, lahir di Kota Semarang 13 April 2011, ingin menjadi seorang dokter karena impianku bisa menyembuhkan orang sakit. Dengan moto hidup, kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.
Selanjutnya, Ananda Bernadette Karina Putri. Karin lahir di kota Semarang tanggal 5 Mei 2011. Ia bercita-cita menjadi CEO terkenal. Moto hidupnya adalah, semoga perjalanan dan pelajaran ini bermanfaat untuk aku. Selanjutnya Ananda Bonita Andin Pranata. Andin lahir pada tanggal 2 April 2011. Ia memiliki cita-cita menjadi pramugari yang cantik. Moto hidupnya adalah, jadilah versi terbaikmu. Ananda Christopher Kensi Hinawan. Lahir di kota Semarang pada tanggal 8 Januari 2011 dengan cita-cita ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis karena bisa bermain bulu tangkis. Moto hidupnya adalah, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk merdeka dan merdeka. Selanjutnya Ananda Daniel Lestin Kairim. Daniel lahir di Semarang pada tanggal 28 September 2011. Dia memiliki moto hidup, if you can help, don't ladder. Selanjutnya Ananda Devon Asefta. Devon lahir pada tanggal 8 Oktober 2010. Devon ingin menjadi seorang e-sport player karena sesuai dengan hobiku. Moto hidupnya adalah never give up. Selanjutnya Ananda Elvira Abigail Kristanto. Vira lahir di kota Semarang tanggal 24 Maret 2011. Ia ingin menjadi seorang psikolog karena dia berpikir psikologi sangat menarik. Moto hidupnya adalah, sama seperti bulan, aku mungkin tidak selalu penuh, tapi aku masih membuat perkembangan. Bulan adalah pengingat yang lembut bahwa tidak peduli betapa gelap atau tidak, menentunya hidupmu akan selalu secerah harapan. Selanjutnya Ananda Jasmine Putri Kalista, biasa dipanggil Jasmine. Jasmine lahir di kota Semarang tanggal 27 Maret 2011. Moto hidupnya adalah, belajarlah hari ini, berbaktilah di kemudian hari.
Ananda Lovia Beauty Euratwa, lahir di kota Semarang tanggal 27 Februari 2011, bercita-cita ingin menjadi seorang psikolog karena aku ingin mengubah sikap orang. Dengan moto hidup, gagal itu enggak apa-apa, yang enggak boleh itu menyerah. Luke Deven Ardani, lahir 12 tahun yang lalu. Dengan moto hidup, lakoke apa sing gawe kowe seneng. Ananda Maria Andini Lintang Putri, lahir di Semarang tanggal 15 November 2010. Moto hidupnya adalah jangan menyerah, kebahagiaan akan datang jika kamu berusaha. Cita-citanya ingin menjadi seorang CEO. Ananda Michael Danayaksa Dimantra Karmanto, lahir di Semarang pada tanggal 22 Agustus 2010. Dengan moto hidup, ojo pantang menyerah. Miselina Aldea Kay, lahir umur 12 tahun, ingin menjadi pelukis. Dengan moto hidup, aku minangka pelukis mesti ngerasa yen lukisanku kurang apik. Selanjutnya, Ananda Monica Elena Puspito, biasa dipanggil Ellen. Ellen lahir di Semarang tanggal 2 Agustus 2011. Ellen memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Dia mempunyai kata mutiara, meskipun jalan terlihat sulit, jika terus maju selangkah demi selangkah, perubahan akan terjadi sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Ananda Natania Nia, lahir di Semarang tanggal 17 Mei 2011.
Dia memiliki cita-cita menjadi seorang pelukis. Moto hidupnya adalah hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Selanjutnya Ananda Rafael Alvin Aryawan. Alvin lahir di kota Semarang tanggal 6 November 2011. Ia ingin menjadi seorang pemain basket karena suka bermain basket. Alvin memiliki sebuah pesan, say thank you buat semuanya. Aku bahagia pernah bersama kalian. I love you all. Selanjutnya Ananda Rafael Julio Wijaya, biasa dipanggil Rafael atau Rafa. Rafa memiliki cita-cita menjadi seorang IT programmer mungkin ya. Memiliki moto hidup, be smart, be stronger. Richard Arsya Kristanto, biasa dipanggil Ricci, lahir di kota Semarang tanggal 22 Januari 2011 dengan cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Moto hidup, segala sesuatu memiliki kesudahan yang sudah berakhir, biarlah berlalu dan yakinlah semua akan baik-baik saja. Nah, iki kira mungkin bahasa Indonesia saja. Selanjutnya Ananda Rafael, biasa dipanggil Rafael. Rafael lahir di Semarang tanggal 6 September 2010. Dia ingin menjadi atlet badminton karena memiliki hobi yang sama, yaitu bermain badminton. Moto hidupnya bahasa apa ini? Saya susah sekali menyebutkannya. Yang jelas dia anak yang hebat. Selanjutnya Ananda Stefanus Kevin Nathanael, biasa dipanggil Kevin. Kevin lahir di Semarang tanggal 26 Juli 2011. Dia ingin menjadi seorang perancang dan pemilik pabrik kendaraan. Moto hidupnya adalah never give up. Talita Natania Risti, lahir di kota Semarang 15 Februari 2011, memiliki cita-cita menjadi seorang dokter karena bisa mengobati orang sakit. Dengan moto hidup, jadi dokter emang susah,
dan beneran cita-cita yang setinggi langit. Tapi kalau udah jadi dokter, semua orang bahkan seluruh dunia juga ikut bangga dan senang. Theodora Bervina Septiana, lahir di kota Semarang 16 Juni 2011. Ingin menjadi dokter anak karena aku ingin menolong orang agar menjadi sehat. Dengan moto hidup, masa merah putih merajut jadi kenangan. Selanjutnya, Ananda Vincentius Vimanastra Rigiera atau biasa dipanggil dengan Bagas. Bagas lahir di kota Yogyakarta tanggal 21 September 2011. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang gamer. Moto hidupnya, apapun masalahnya, pasti ada jalan keluarnya. Yang terakhir, Ananda Winson Hector Setiawan. Winson lahir pada tanggal 21 Desember 2011. Dia memiliki moto hidup, My spirit word is work hard so you can get dream job. So that all from me. Thank you. Selamat untuk kelas 6B. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 6. Suster, Bapak dan Ibu, sudah 6 tahun anak-anak belajar di sekolah ini. Tibalah saatnya sekarang anak-anak akan diserahkan kembali kepada orang tua secara simbolis, yaitu simbolis penyerahan anak kepada orang tua oleh Suster Krista Yesusilowati PIS SOS MA dan akan diwakili oleh anak kelas 6A yaitu Hilda bersama orang tua, kelas 6B Kevin bersama orang tua. Dipersilahkan untuk naik ke panggung. Suster, Bapak dan Ibu, anak-anak itu ketika kelas 1 ketika 6 tahun yang lalu, ketika kelas 1 mereka diserahkan kepada kita, kepada pihak sekolah. Sekarang saatnya kita akan menyerahkan kepada orang tua. Tetapi bagaimanapun juga anak-anak ini selamanya akan tetap di hati kami semua.
banyak kenangan pastinya, banyak kenangan, banyak kesan yang anak-anak dapatkan dari sekolah ini. Termasuk kami, Bapak Ibu guru itu juga memiliki kesan tersendiri. Termasuk saya ketika mengajar mereka di kelas 5, itu mereka masih waktu itu belum masuk full, masih pandemi dan masih bergiliran ketika semester 1. Bahkan ada yang tidak boleh masuk selama semester. Dan saya tuh mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ini, terutama anak-anak kelas 6A, karena mereka membantu saya dalam PPG. Mereka menjadi model-model saya dalam PPG sehingga saya dapat berhasil. Itu yang sangat berkesan bagi saya, dan mereka sangat aktif, sangat antusias, dan sekarang mereka sudah besar dan sudah lulus. Kini tiba saatnya penyerahan anak secara simbolis dari sekolah kepada orang tua. Dulu waktu awal mereka diterima, mungkin Bapak Ibu masih ingat mereka diterima dengan menggunakan selendang ini. Maka sekarang mereka juga akan dikembalikan kepada orang tua dengan selendang ini pula. Para orang tua yang terkasih, masih ingat kenangan 6 tahun yang lalu ya, mereka masih kecil. Ini yang kami ambil adalah Hilda, yang badannya dulu kecil, tapi sekarang sudah besar. Lalu Kevin adalah anak yang memecahkan telur, SD Kebon Dalem 2 bisa OSN tingkat nasional. Ini Kevin yang memecahkan, ya, mendapat medali perunggu. Semoga nanti adiknya Peter yang besok akan seleksi tingkat provinsi akan maju juga ke tingkat selanjutnya. Ini Kevin adalah pemecah untuk SD Kebon Dalem 2 bidang IPA OSN tingkat nasional. Terima kasih untuk kepercayaannya. Kalau tadi saya sebutkan ketika mereka masuk berjumlah 64, lalu dalam perjalanan karena pandemi orang tua ada yang pindah, maka menjadi 53. Kemudian ketika kelas 4 tambah 1 Calvin menjadi 54. Dan ini saya akan mengembalikan 54 putra-putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Bekal-bekal yang sudah didapatkan di SD Kebon Dalem 2, sungguh kami berharap bisa menjadi jalan mereka untuk terus-menerus memperjuangkan menjadi anak-anak yang berkarakter choice. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami selama 6 tahun berjalan. Terima kasih untuk kerjasama yang telah terus berjalan, dan mohon maaf apabila kami kurang melayani. Menurut Ibu Bapak semua, kita akan terus berjalan bersama. Mereka akan menjadi alumni SD Kebon Dalem 2 tahun 2023. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Mewakili orang tua murid kelas 6, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami terima utuh, suster, malah sekarang bertambah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, tata usaha, juga para penjaga sekolah yang sudah membantu anak-anak kami dalam belajar, dalam mendampingi kami. Semoga anak kami selalu membawa karakter-karakter baik yang ada di sekolah Kebon Dalem ini. Kami berdoa semoga SD Kebon Dalem semakin hari semakin jaya. Terima kasih. Ada sedikit pantun ini, suster. Waduh, raketok. Masuk sekolah pakai seragam baru, cakep.
langsung upacara saat matahari menyengat. Terima kasih Bapak Ibu Guru, jasa dan nasihatmu akan selalu kuingat. Akhirnya semuanya sudah menerima medali dan juga menerima ijazah atau apa ya hari ini ya. Artinya sudah sah ya, sudah dilepas sebagai siswa-siswi kelas 6 SD Kebon Dalem 2. Kita berikan tepuk tangan sekali yang meriah untuk adik-adik kita yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu dan juga suster, masih ada acara istimewa. Nanti kita akan seolah-olah seperti nonton bioskop ya. Nanti di akhir Bapak Ibu juga bisa menikmati hidangan dan tentunya tetap menjaga kebersihan. Dan setelah ini akan ada pemberian kenang-kenangan yang akan diberikan kepada sekolah. Dan saya mohon kepada Suster Krista Susilawati dimohon untuk bisa naik ke panggung dan juga didampingi oleh Ibu Wali kelas 6A dan juga kelas 6B. Silakan Ibu. Lalu dimohon kepada Bapak Aryo Januarto sebagai Wakil Ketua untuk menyerahkan simbolis kenang-kenangan untuk sekolah. Ya, ini adalah simbolis kenang-kenangan supaya semakin berasa sejuk gitu ya. Tidak hanya menyejukkan ruangan tetapi juga menyejukkan hati kita semua. Selanjutnya dimohon untuk tidak turun dulu. Kemudian saya mengundang Ibu Bernadetta Ernawati selaku Ketua Panitia untuk memberikan kenang-kenangan untuk wali kelas. Kita berikan tepuk tangan. Tentunya wali kelas ini adalah orang yang sungguh luar biasa ya. Kalau kita mengingat ketika dulu mungkin sekolahnya masih online, itu pasti kita sangat kangen gitu ya dengan guru-guru yang ada di sekolah karena mengajari anak-anak di rumah itu adalah hal yang tidak mudah. Jadi peran wali kelas maupun guru itu sangatlah luar biasa sekali ketika pembelajaran di sekolah. Selanjutnya saya mengundang untuk seluruh guru dan karyawan untuk bisa juga naik ke atas panggung.
kepada guru dan karyawan. Inilah guru-guru hebat dan luar biasa yang mendampingi anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga karyawan yang setiap hari bersama dengan anak-anak mendampingi, bermain, dan berserta setiap harinya. Ada sedikit kenang-kenangan sebagai bentuk kasih dan cinta dari kita para orang tua dan juga para siswa untuk seluruh guru dan juga karyawan yang akan diberikan oleh Ibu Bernadetta Ernawati selaku Ketua Panitia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk suster, para guru dan juga karyawan yang luar biasa SD Kebon Dalem 2 Semarang. Selanjutnya ini adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu bersama, yang mungkin Bapak Ibu melihat mereka latihan sampai sore-sore di sela-sela banyak kegiatan. Mereka akan menampilkan persembahan dari gabungan dari anak-anak yang akan menampilkan pentas seni ludruk dengan judulnya adalah Memayu Hanuning Bawono, karya Bapak Dion Baskoro SDS. Apakah adik-adik sudah siap? Loh, mana nih suaranya nih yang akan tampil ludruk? Apakah sudah pada siap? Kasih suara dong, sudah siap belum? Ayo, jangan hanya jempol, kasih suara, sudah siap belum? Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi penampilan ludruk dari adik-adik kelas 6A dan kelas 6B.
ibu guru, para tamu kehormatan, dan papa mama sekalian, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan saksikan kisah siswa dan siswi kelas 6 selama menempuh belajar di SD Kebon Dalem 2. Kita akan menampilkan drama dengan gaya komedi. Jadi, kalau tidak lucu, mohon bantuannya untuk tertawa ya. Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa smartphone, silahkan rekam kami dan jadikan hari ini sebagai kemenangan dan kenangan yang terbaik bagi kita semua. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita awali dengan tepuk tangan yang meriah, Ludruk Budaya dengan judul Memayu Hayuning Bawono yang disutradarai oleh Bapak Dion Baskoro, Sarjana Desain, dengan para pemain siswa dan siswi kelas 6. Bu, gak terasa ya Bu, bentar lagi anak-anak wes mau lulus. Yoi, kok waktunya terasa cepat berlalu ya? Ketoke nembe wingi aku bar ngandani bocah-bocah soal tugas-tugasnya mereka. Sama tak titeni tenan ku Ibu. Saben dikei tugas atau ada sesuatu, mesti ono wae alesane. Ketinggalan Bu, lupa Bu, ono-ono wae lah. Lah yo podo Bu, bocahku mesti ono wae. Do gegeran, ndak rampung-rampung. Baru dikasih tahu sehari, minggu depan udah keulang lagi. Apalagi kemarin toh itu, ada jadwal libur agak panjang toh itu. Lah kok ndak mari-mari, malah kembali ke settingan pabrik. Jen tobat tenan Gusti paring ono duit. Nah iya Bu, tapi jujur, kadang ki ya hal-hal unik semacam itu justru yang bikin kangen lek ngajar. Ya walaupun sifat asline nganyeli, marai jengkel, neng kok ya kadang aku kangen ya sama mereka. Lah yo, wis yo, awak dhewe jahakeh gawean, orang ngrumpi wae. Iki jahakeh koreksian, jeh ketambahan gawe soal. Ya pokoknya akeh lah. Sek toh, aku lek cerita rong rampung, tak selesai kesek. Halah mengko wae, ndak rampung-rampung kok gaweane. Wis yo nggarap sik. Ya wes, manut. Hei Diaksa, kamu udah ngarap tugas belum? Ya jelas urung lah. Oh lah jantenan kau ki. Vel, kamu udah apa belum? Belum sih, emang kenapa? Lah, biro kalian ki, kok belum pada nggarap? Nanti dimarahin lo kamu. Mau pakai alasan apa lagi? Diaksa tuh juga. Kemarin alasan ketinggalan di rumah saudara. Terus apa lagi? Tak pikir saya ketinggalan di toilet urung toh. Oh lah jantenan kamu ki, tak kira wis digarap, nyatane urung digarap. Loh, Diaksa ki udah tak kasih tahu kalau ada tugas. Malah ngajak main. Lah, terus kalian mau? Ya jelas mau lah. Aduh duh, wes kalian tuh ya dadah aja. Bu Resti dadatan, cepat balik ke tempat duduk. Cepat. Siap beri salam. Selamat pagi, Bu Rasti. Selamat pagi, silakan duduk. Kenapa harus pagi? Anak-anak, hari ini saya akan kembali mengecek dan membahas tugas kalian minggu lalu. Sudah mengerjakan semua toh? Mosok toh? Saya kok ndak yakin ya.
Coba saya akan berkeliling dan mengecek satu persatu. Diaksa sudah mengerjakan apa belum? Belum Bu, ketinggalan di sofa. Loh gimana toh? Tadi katanya ketinggalan di toilet. Terus kamu tuh. Pekan suci masih jauh ndak ya? Saya kok tiba-tiba mau ngaku dosa lagi. Wes jan, berat tenan ngadepi kalian tuh. Iki meneh Diaksa. Alasan terus lele. Apa meneh? Wingi ketinggalan neng saudara, saiki neng sofa. Sesa apa meneh? Ketinggalan di tetanggamu sekalian. Nah gini Bu, jadi saya kan lagi kerjain di sofa tuh Bu PR-nya. Nah kebetulan saya ketiduran deh Bu. Halah, pinter men leng gawe skenario. Kaya Pak Dion wae senengane gawe skenario. Sapa meneh sing durung garap? Ayo jujur, Rafael sudah mengerjakan apa belum? Belum Bu. Iki meneh wae wae. Wes jan, tobat tenan ngadepi kalian tuh. Lho kok kowe ora ngomong? Nek kowe ngomong kan iso tak ewangi. Udah terlambat bro, gak dari kemarin. Wes sudah. Saya tidak mau kejadian ini keulang lagi. Kerjakan dengan baik di tugas yang akan datang. Setelah Bu Rusni mengecek tugas, pelajaran berlangsung seperti biasa. Dan akhirnya pelajaran selesai. Lalu... Woi, ayo buruan. Aku penasaran sama cerita selanjutnya. Gak usah panjang-panjang, timing bos, timing. Oke. Di sisi lain, di kelas sebelah seperti biasa. Kelas yang terkenal dengan kelas yang paling introvert. Kenapa? Karena mereka diam kalau gurunya masuk. Kelas yang terkenal dengan kelas yang paling manut. Dan ada itu loh, gak jadi deh, takut dimarahin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, oi kelas sebelah, silakan masuk guys. Hehe, pada tahu gak sih? Apa meneh to, Pak? Itu loh katanya Johanna seneng karo Archie. Apa iya? Yo kuwi, Jone wis sate karo Archie. Archie wis sekarang manut karo Johanna kok. Yo kui kemarin aja pas dia lewat langsung malu gitu. Lah iya, si Joanna kan emang deket sama Archie. Ya enggak, Jo? Enggak ya, kita tuh cuma deket aja. Lagian juga Archie sukanya jahil kok sama aku kalau di kelas. Halah, Pak Archie seneng karo Johanna. Astaga ramene, mbok diem tuh lo kayak David. Diem anake. Ada apa? Kamu ngomongin aku? Enggak, Fit. Kita tuh malah lagi muji kamu. Soalnya kamu anteng banget di kelas anaknya. Oh, oke. Wes. Bele wes muni loh. Ndang duduk keburu doi masuk tuh loh. Doi siapa emangnya? Doi yang itu loh, masa nggak tahu? Yang pakai kacamata itu. Mamaku ya pakai kacamata BTW. Itu yang di depan duduk ortu. Halo mama, bentar lagi anakmu masuk TV nih. Hehe. Kenapa emangnya? Kowe ngefans karo mamaku? Halah, ora kuwi, sing kuwi lho, sing inisiale kuwi lho, ngerti dhewe to wonge. Diam kamu, gurune wae tapak kakinya udah kedengeran nak dari jauh. Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi aku. Ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan. Semoga hari ini aku aman dan gak kena marah ya Tuhan. Amin. Kenapa kowe? Gak apa-apa, doa aja. Jaga-jaga baik keselamatan rohani. Udah datang tuh. Siap beri salam. Selamat pagi. Anak-anak, aku ki janjane heran loh sama kalian. Materi sudah dikasih,
soal latihan yang sama persis dengan materi sudah dikasih. Kok ya masih rata yang tayang toh? Nek ngobrol karo kancane isine mong kimwe. Rak rampung katuingi. Kalian tuh meh ujian loh. Bulusi aja sampai prihatin gini. Puasa putih demi kalian. Kalian yang mau ujian gak malah santai. Lihat nih hasil ulangan IPS kalian. Jawabannya kok kayak gini. Tolong jadilah yang lebih baik di kelas 6 ini. Bulusi pun melanjutkan pelajaran yang sedang berlangsung. Anak-anak terlihat antusias di dalam pelajarannya Bulusi. Bulusi sesekali menyelipkan beberapa guyonan di dalam pelajarannya. Sontak anak-anak pun tertawa. Bulusi memiliki pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab dalam segala hal, terutama dalam mendidik anak. Bulusi ingin anak walinya menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin dan bertanggung jawab dalam segala hal. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bulusi. Pelajaran pun selesai, semua siswa beristirahat. Woi, ayo ngapain kamu? Nengosek, Pel.
Ayo, cowok-cowok ngapain ini? Tadi tuh loh, aku tuh lagi lihat anak-anak lagi nari, cantik-cantik ya, jadi kesengsem kayak gini. Halah, bilang aja kalian suka atau sama Sasi? Itu kan dulu. Kalau sekarang Masih sih. Rabien rasa iki apa wae kok vel. Jangan minjem aja kamu. Loh, Diaksa tuh suka atau sama Jasmine? Baru tahu aku. Iya, dari kelas 3 suka gandengan bareng toh. Bukannya Diaksa suka sama Alexa toh? Alexa ketinggian, mana mau sama Diaksa. Gini-gini banyak yang suka loh, ya Gacil. Di, apaan sih kamu? Hehe. Lagi ngomongin aku yo. Iya tuh, Diaksa sama Rafael. Udah. Gimana kalau sekarang kita nyiapin materi buat Tupra? Kan minggu depan kita sudah latihan. Tapi bentar, aku tuh masih gak pahami sama materinya. Udah kerjain dulu, nanti aku bantu kok. Oke, siap. Duh, aku kesel. Halah, baru ngerjain sekali wes sambat. Iki lho Jake. Lah ya makanya itu kita capek. Oh tenang, dari tadi nggak selesai. Halah. Wes kedang kerjain. Minggu depan udah uprak loh. Hah? Minggu depan? Katanya gak iso deh. Raiso nopoi. Aku meh sunat. Loh, bukannya minggu kemarin kamu udah sunat? Sunat 2 kali kamu. Ntar habis dong. Iya deh, lali aku. Diaksa, wes biasa. Karo rak larinan bukan Diaksa. Wes digarap sih. Kamu ini loh bantuin aku motongin kertas. Tolong, aduh tanganku kram, tolong. Halah, alasan baik kowe iki lho. Jangan tenang. Wes ayo dong digarap. Udah ngerjain aja dulu, aku aja udah mau selesai. Yoki selak sore lho. Ini juga udah sore kali. Wes dang digarap. Woi. Boleh nggak nyetel lagu? Boleh aja. Dewasa banget ya lagunya. Ya iyalah, ini kan lagu kebangsaan kita, harus kita lestarikan. Itu lagu apa curahan hatimu? Ya bisa dua-duanya juga sih. Wes, udah ngerjain joget we.
Ceto enak banget ki lho lagune. Jangan mengganggu rasa jangan mengganggu kenikmatan duniawi ini. Enak-enak aja kamu. Besok kalau uprakmu nggak selesai kan baru tahu rasa. Kamu gunting aja nggak sesuai pola. Ayo dibenerin dulu. Siap, Mama Dede. Aku nggak bisa berdiri ya. Wih, tolongin sih. Aku menyiapkan dengarkan ya. Ikan sepat, ikan patin. Ojo kangen sambat, cukup dibatin. Negara Arab didadangi diaksa. Wes dang garap, nenak baru tau rasa. Asem malah adu mekanik pantu nih. Aku juga punya tuh ya. Iya ya. Mereka pun akhirnya selesai mengerjakan tugas. Keesokan harinya menjelang pulang sekolah, anak-anak kelas 6A sedang belajar bersama Bu Lucy. Siang hari itu Bu Lucy terlihat marah karena ada siswanya yang membawa handphone. Wes saiki tasnya tak cek kabeh. Sita, Kesha, ngopo aku yang nggawani HP? Ada izin apa dengan Bu Lucy? Buat naik feeder, Bu. Naik feeder ya tinggal naik. Ngopo nggawani HP barang? Sekarang selain Sita dan Kesha, siapa lagi yang nggawani HP tanpa izin dengan Bu Lucy? Taruh ke depan sekarang.
Monik, ngapa kowe nggoni HP? Kemarin kan wis tanya, wis tak jawab juga. Nek meh foto karo karyane tok, bisa nganggo HP-ne Bulusi. Tanya Caca sama Sela. Tapi Ibu, Wes intine ra usah nggoni HP meneh. Sing Gojek bareng ya ora usah nggoni HP meneh. Nek HP-mu diambil orang ya malah bahaya toh. Zaman sekarang kan banyak orang jahat. Pelajaran pun selesai. Bulusi kembali ke ruang guru. Sementara itu, anak-anak masih di dalam kelas. Isis, aku kok prihatin ya sama kelas kita. Prihatin apa? Yaitu, Bluesy kan suka marah-marah sama kita gara-gara ulangi kita. Aku juga kasihan, padahal niat dia kan udah baik ke kita. Paling enggak di sisa waktu kelas 6 ini, kita ngebuktiin kalau kita bisa jadi anak yang dibanggain sama dia. Bukannya Bulusi marah gara-gara motis ya? Ya makanya itu aku prihatin. Kan yang dia lakukan itu baik buat kita. Gimana nanti pas waktu kita ketemu teman-teman kita ngobrolin tentang ini. Aku tuh pengen kelas kita bisa membahagiain Bluesy. Ya syukur-syukur kelas lain bisa ngikutin gaya kita lah ya. Kan bentar lagi kita udah mau lulus toh. Paling enggak kita kasih kenangan-kenangan yang baik lah buat guru-guru kita. Nah, aku setuju sama kamu, Riz. Kayaknya lagi serius banget nih. Ngomongin apa? Itu loh si Morris resah. Belakangan ini Bulusi sering marahin kita. Padahal kalau dipikir-pikir, itulah kita. Kasihan tahu. Lah iya sih, aku juga ngerasa gitu. Makanya toh, kalian tuh nek di kelas anteng, jangan pada berisik. Nek dikasih tugas tuh yang ngerjainnya yang maksimal, biar Bulusi nggak marah-marah sama kita. Terus kalau nilai kita bagus, yang seneng kan bukan cuma Bulusi, tapi kita sama orang tua kita juga kan? Setuju. Tuh lo, Tahta, Elan sama Elan buat Bulusi marah terus. Lah, kok aku? Kamu juga toh sering buat aku marah-marah. Aku ki jarang-jarang loh ya. Cuman kalau buat iseng aja sih. Hehehe. Dan enggak usah tunjuk-tunjukan, kita semua di sini sama. Yang penting itu sisa waktu kita di SD Kebon 2 ini kita manfaatin dengan baik. Kita buktiin kalau kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Aku setuju. Kadang ki yo, soalnya juga ngerasake nek pas pelajaran posisi rame atau pas kelas lagi kena marah sama Bulusi, suasananya jadi ndak enak. Aku jadi nggak bisa fokus. Setuju, apalagi pelajaran matematika. Bulusi itu ngasih rumus bagus, caranya mudah dipahami. Orang guru lesku aja masih pakai cara lama yang panjang banget. Bulusi itu enggak, dia itu pakai cara yang baru dan mudah dipahami. Betul tuh, apalagi pas pelajaran IPA. Bulusi itu kayak paham banget sama materinya. Iya, aku aja punya saudara, yaitu SMP sama SMA. Kebetulan mereka mau tes atau apa gitu. Waktu itu aku aja sampai ngajarin mereka tentang materinya. Mereka aja sampai kaget kalau aku bisa tahu tentang materinya. Padahal kan aku masih SD. Lah yo, sakjane belajar sama Bulusi itu seru. Cuman caranya Bulusi aja yang tegas. Nek marah wae medeni. Tapi kan tujuannya ya bagus toh. Kita juga jadi bisa lebih paham sama materi. Terus juga dari segi attitude juga jadi lebih bagus. Bener banget. Sakjane aku juga ngerasain gitu. Nek aku sih oke wae. Aku yang ngerasa kayak ngono. Ya wes sesuk aku tak mantep wae karo Bulusi. Aku ki setuju-setuju aja. Kalau kamu gimana, Jo? Ya setuju banget tuh ya. Oke, berarti nanti kalau di kelas kita kompak ya. Ya udah, kalau di kelas kita manut aja. Kelas 6A sepakat bahwa di pelajaran berikutnya mereka akan mengikuti apa kata Bulusi dan tetap kondusif di dalam pelajarannya. Sekarang kita akan bergeser ke kelas 6B. Jam pulang pun sudah tiba. Namun anak-anak kelas 6B belum juga pulang. Kira-kira kenapa ya? Yuk, 6B masuk.
Diaksa, kamu udah ngerjain tugasnya Bu Rusni belum? Sudah dong. Mana? Coba lihat, sini tak cek dulu. Wih, keren nih. Mas kerja lagi semua, mana bener semua, San? Ya dong, aku kan gak dibantuin sama guru les. Terus waktu Bu Rusni menjelaskan pelajarannya, aku gak teke. Gas, wis garap burung gas. Wih, udahlah. Wih, tumben nih anak-anak cowok pada rajin bikin tugas. Nah, gini dong, akhirnya kan kelas kita kompak. Nah iya bener tuh, kan Pak Dian juga pernah bilang kalau bercanda itu boleh, guyonan juga boleh, tapi bercanda itu tepat pada waktunya. Setuju, apalagi kan bentar lagi kita mau lulus. Paling enggak juga kita kasih yang baik ke Bu Resni. Bener tuh, Nes, misal ada tugas yang nggak paham, mending ditanya aja daripada nggak tahu terus alasan ketinggalan atau lupa. Mending jadi kita tuh enak dapat wali kelas kayak Bu Rusni, jarang marah, kecuali kalau kebangetan banget. Kalau aku ya setuju. Kalau gitu mending kalian bantuin aku sama Vincent nih. Aku udah ngerjain, cuman lupa dikit. Aku lupa cara ngerjainnya. Betul tuh. Kini tak bantu. Loh, kalian udah garap, wejan, keren nih. Ya jelas lah, aku garawe bareng Rafael kemarin. Aku itu gini, biar jadi pribadi yang baik sama ngebangkitan kelas sama biar Adini makin setengah sama aku. I love you. Sumpah, Aceh, akhirnya kamu ngejawab kodenya Adini dong. Yo nggak apa-apa, saling suka. Selama itu menjadi motivasimu untuk belajar. Toh ya Bu Resni juga nggak ngelarang. Bener sih. Gimana ya cowok K-popku? Hesa, tahu nggak? Itu mah ketinggian, kayak tinggi badanmu. Lo kok ngono? Iyalah, mereka susah digapai. Enggak yo, orang dia tuh ya datang ke mimpiku terus tuh ya. Kata Pak Dion kan juga nggak apa-apa. Mimpi itu setinggi mungkin, biar kalau jatuh nggak sakit sama sekali. Terus biar gak sampai paling bawah sih. Tapi mimpi apa sih? Mimpi yang dimaksud Pak Dion kan bukan yang itu. Alah, gak apa-apa. Sarangnya Joko dah. Udah, ayo ngerjain dulu. Ngerjain di rumahku aja. Banyak jajannya. Kemarin saudaraku habis dari luar kota. Daripada mubazir gak ada yang ngabisin. Wah, enak itu makanannya. Ayo, guys. Loh, ke aku. Alah kalian nih senengnya nih ada jajan we. Ya jelas lah. Kelas 6B pun juga sepakat. Akhirnya mereka sadar bahwa pribadi mereka yang lama itu tidak baik. Tanpa perlu menunggu waktu yang lama untuk berubah, akhirnya mereka pun berubah. Mereka mengerjakan tugas di rumah Devon. Tak lupa memberi kabar kepada orang tua mereka agar tidak dicariin. Sembari menunggu, mari kita saksikan tari sintren.
berlalu. Tak terasa, hari sudah mendekati kelulusan. Semua proses belajar sudah dialami murid-murid dengan baik. Murid-murid yang awalnya membuat resah para wali kelasnya, kini sudah berubah. Dan perubahan itu disadari oleh para wali kelasnya. Bu, tak kandani Bu sesuatu Bu. Piye ono apa Bu? Bocah-bocahku ki ya ning kelas 6A do berubah kabeh Bu. Bocah sing biasane gawe jengkel iso don manut tenan Bu. Gonku ya padha Bu. Kok iso ya Bu? Lah ya mbuh kuwi, tapi ya janjane Inyong seneng banget. Setelah perjuangan lama kita bisa membuahkan hasil ya Bu. Aku yang ngerasa ngono kuwi Bu. Tapi ya nek tak delok ana perjuangan belajar saka mereka ra sih Bu? Iki puji Tuhan. Ya wes, iki lek ndang dibarke ya Bu. Sesuk wes me pengumuman kelulusan to. Bu Lucy dan Bu Resni pun pergi. Mereka melanjutkan untuk pengumuman kelulusan. Keesokan harinya, anak-anak berkumpul di sekolah kelas 6A dan kelas E. Aku kok deg-degan ya? Aku ya podo. Aduh, gimana ya hasilnya? Udah, tenang aja. Pasti bagus kok, Sel. Nilai TK aku pasti tinggi. Iyalah, kan kamu anak kesayangannya Pak Dion. Enggak yo, Pak Dion tuh baik ke semua orang. Apalagi kalau kalian tuh mau berusaha buat dapetin yang terbaik. Iya, aku setuju itu. Waktu itu aja aku pernah dijajanin kok. Wes meneng ae. Iki kan kita delok ae pengumuman sing wis ditempel. Pengumuman kelulusan pun tiba. Anak-anak melihat di papan. Wah, lupa aku. Wah, kita sama. Hasilnya bagus juga ya. Akhirnya usaha kita gak sia-sia. Selamat ya anak-anak atas hasil kelulusannya. Saya bangga dengan kalian. Akhirnya ya Nak, Bu Lucy ucapkan selamat dan terima kasih atas perjuangan dan kerja keras kalian selama di SD Kebon 2 ini. Selamat menempuh masa depan yang lebih cerah dan jenjang yang lebih tinggi. Untuk adik-adik kelas 6A bisa segera ke panggung untuk kita foto bersama satu kelas. Yuk semuanya kasih senyum terganteng dan tercantiknya, lihat ke kamera ya. Oke, semuanya lihat ke kamera, lihat kamera di atas ini. 1, 2. Oke, tahan dulu senyumnya, tahan dulu tenang ya. 1, 2, 3.
Ternyata saya barusan dibisikin oleh adik-adik kelas 6A, katanya meminta Bu Lucy sekali lagi untuk naik ke panggung ya. Diminta spesial dari adik-adik kelas 6A, saya juga tidak tahu ini ya. Silakan Bu Lucy bisa naik ke panggung. Wah, ternyata ada hadiah spesial dari adik-adik kelas 6A. Dan sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, dimohon kepada Adik Alexa untuk bisa persiapan untuk doa penutup. Oke. Ternyata tidak hanya Bu Lucy, tetapi juga kami memanggil kepada wali kelas 6B untuk bisa naik ke panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu kelas wali kelas 6B dan adik-adik silakan Ibu gurunya dibantu dong naik ke panggungnya nih. Adik-adik 6B bisa naik juga ke atas panggung. Hah? Tadi bareng-bareng. Mama sama Bu Rusmi. Iya. Dimulai naik enggak? Kalau enggak naik-naik. Mbak, tolong dimohon jangan pulang dulu sebelum doa Ternyata kalau sama adik-adik tidak muat sepertinya, jadi adik-adik bisa turun ya nggak? Jadi Ibu Wali kelas bisa berfoto dengan para mama dari kelas 6B. Dan dimohon untuk tidak pulang dulu karena kita akan berdoa bersama dulu untuk menutup rangkaian acara pada hari ini.
Dan untuk mengakhiri acara pada dari siang sampai sore hari ini, kita akan tutup dengan doa. Kepada adik Alexa dipersilakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Suster, Bapak Ibu guru, orang tua dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di sini dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan sudah melancarkan semuanya, memberikan kebahagiaan pada kami di acara pelepasan ini. Terima kasih pula kami haturkan kepada suster, Bapak, Ibu, dan orang tua yang telah mendidik kami hingga saat ini. Semoga hasil didikan mereka bisa menjadi bekal untuk kami di esok hari dan masa depan. Tuhan, sekarang kami akan menyudahi acara ini. Berkati perjalanan pulang kami sehingga sampai di rumah dengan selamat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada suster, para tamu undangan, para orang tua, dan juga seluruh panitia, donatur, dan juga semuanya yang telah mendukung garanya acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Kebon Dalem 2 tahun pelajaran 2022-2023. Saya mewakili panitia dan juga sekolah mengucapkan terima kasih sekaligus minta maaf dan juga hati-hati dalam perjalanan. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya di SD Kebon Dalem 2 Semarang. Tepuk tangan yang meriah.